Baik teman-teman, kembali lagi. Sekarang untuk pembahasan soal nomor 4. Di sini terdapat pertanyaan dalam siklus sel dan transkripsi. Jika merespon sinyal ekstraseluler maupun intraseluler untuk mengatur pembelahan sel. Nah, ini juga bertindak sebagai subunit katalitik dengan membentuk kompleks heterodimer dengan siklin, begitu. Yang nantinya berfungsi sebagai subunit pengatur. Oke, mari kita mulai. Nah, di sini terdapat perbaikan DNA-nya, teman-teman. Di mana jika perbaikan DNA tertentu tidak diselesaikan, maka sel tidak dapat memprogram untuk menanggapi tekanan siklus sel. Kenapa? Sel-sel tersebut memang telah melakukan apoptosis yang diinduksi oleh P53. Oke. Di sisi lain, CHK1 yang diaktifkan sementara dalam penangkapan fase S ini melalui fosforilasi untuk menonaktifkan CDC25A yang dapat menyebabkan ubiquitinasi dan proteolisis. Kemudian, setelah tahap tersebut, CHK1 yang telah aktif juga secara langsung merangsang fosforilasi WEE1. Kemudian menghasilkan yang memang dapat meningkatkan penghambatan fosforilasi TGR15 dari CDK2 dan CDK1 pada siklus sel berikutnya. Begitu. Nah, lalu pada siklus sel berikutnya memblokir dalam fase G2. Di sisi lain juga terdapat SAC. Nah, itu bertugas sebagai checkpoint dalam mitosis proses tersebut. Kemudian fungsinya SAC tersebut sebagai monitor perlekatan dari kromosom ke gelondong mitosis dalam fase metafase, ya teman-teman, pasti tahu. Dilanjutkan setelah SAC dilewatkan tersebut. Nah, yang terpenting ini pada kompleks ligase APC atau CE3 ini merangsang dan menandai siklin B, begitu. Kenapa menandai? Itu difungsikan sebagai untuk melakukan degradasi yang dimediasi oleh ubiquitin yang nantinya mengarah kepada inisiasi mitosis. Oke, kita langsung ke pernyataan. Di sini SAC dikenal sebagai checkpoint mitosis yang berfungsi sebagai monitor perlekatan dari kromosom ke gelondong mitosis dalam metafase yang diatur oleh protein kinase TTK. Untuk yang pernyataan ini benar. Oke, untuk opsi B ini mengenai perbaikan DNA. Tadi yang telah teruraikan. Dalam perbaikan DNA ini, teman-teman, kalau tidak diselesaikan, maka sel tersebut tidak dapat memprogram untuk menanggapi tekanan siklus sel. Jadi untuk yang B ini salah. Lalu, CHK yang telah aktif ini secara langsung dapat merangsang fosforilasi WEE1. Nah, memang dalam siklus tersebut terdapat CHK1 yang sudah aktif dapat merangsang fosforilasi WEE1. Kemudian menghasilkan dan meningkatkan penghambatan fosforilasi TYR15 dari CDK2 dan CDK1. Maka pernyataan C ini benar. Selanjutnya untuk kompleks ligase APC CE3 yang merangsang tetapi tidak dapat menandai siklin B. Nah, diingat teman-teman. Pada ketika sudah sampai ke kompleks ligase APC atau CE53 tersebut, nah, itu dapat merangsang. Nah, diingat-ingat. Dapat merangsang dan menandai siklin B. Begitu.
maka pernyataan di sini yang dapat merangsang tetapi tidak dapat menandai skill B ini salah.